tanya, untuk interviewernya apakah hanya saya atau ada partner yang lain? Kalau untuk interviewer utama cuma Mas Esa aja. Paling nanti dari kami sebagai peserta, kalau ada pertanyaan kami raisen atau di kolom chat mungkin nanti kami sampaikan, Mas. Oke, baik. Baik, terima kasih. Sebelumnya, salam kenal. Nama saya Esa Priaskar. Sebelumnya, saya juga ingin menginfokan bahwa sebetulnya saya sudah lama sekali eh, apa namanya menjadi awardee. Jadi saya masuk di PK21 sekitar tahun 2014. Jadi mungkin ada sedikit perbedaan ya, apa namanya, untuk sesi interview yang pernah saya alami dan juga yang terbaru. Tapi harapannya nanti masih bisa bermanfaat untuk teman-teman yang ingin mengambil manfaat dari kegiatan mock-up interview ini. Oke, sebelumnya saya langsung saja ke Mas Sandra Kurniawan ya di sini. Oke, Betul. Mas Sandra Kurniawan, eh, tolong dijelaskan secara singkat mungkin tentang kepribadian Mas Sandra. Mungkin boleh boleh dimulai dari memperkenalkan diri, kemudian latar belakangnya seperti apa. Silahkan, Mas Sandra. Baik, terima kasih Bapak kesempatannya. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Sandra Kurniawan, biasa dipanggil Sandra. Saya saat ini bekerja sebagai PNS di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Tengah sejak 2018. Sebelumnya sejak lulus kuliah 2014 hingga 2018 saya berkontribusi atau bekerja di PT Wijaya Karya sebagai electrical engineer. Sebelumnya saya mengemban atau melanjutkan studi S1 Teknik Elektro di Universitas Diponegoro dan saat ini bermaksud melanjutkan kuliah S2 Teknik Elektro juga. Demikian perkenalan singkat dari saya. Oke, eh, berarti ini lanjutnya S2 Teknik Elektro di dalam negeri atau luar negeri ya, Mas ya? Di dalam negeri, Bapak. Oke, di dalam negeri. Alasannya apa, Mas? Kalau boleh tahu kan sebelumnya sudah punya gelar S1, kemudian jurusannya Teknik Elektro, dan sempat menggunakan pendidikan yang sudah diemban untuk beberapa aktivitas seperti tadi yang disampaikan. Mengapa harus melanjutkan studi S2? Baik, terima kasih kesempatan Bapak. Saya bermaksud melanjutkan studi S2 karena beberapa hal yang saya lihat ketika saya bekerja, khususnya pada saat saya bekerja di pemerintah Provinsi Jawa Tengah, melihat kondisi bahwa target pemerintah belum tercapai, khususnya pada hal energi baru terbarukan yang diharapkan mencapai 2000 pada 2021 mencapai 11%, namun targetnya adalah 15%. Kemudian untuk rasio elektrifikasi juga diharapkan pada tahun 2020 itu sudah mencapai 100%, namun hingga saat ini semester 1 2022 baru mencapai 99,5%. Dengan kenyataan seperti itu, saya ingin berkontribusi lebih mengenai energi baru terbarukan dan ketenagalistrikan, khususnya pada rasio elektrifikasi, karena menurut saya dengan bentang alam yang ada di Indonesia ini, maka memerlukan terobosan untuk mencapai target yang ada. Kemudian untuk energi baru terbarukan juga disparitasnya cukup jauh, maka saya perlu mempelajari lebih lanjut terkait energi baru terbarukan. Seperti itu, Bapak. Oke, berarti alasan mengapa melanjutkan S2 itu
karena ada fenomena yang muncul di Indonesia terkait energi terbarukan ya. Betul. Nah, kira-kira sebelumnya hal-hal apa saja yang sudah pernah dilakukan oleh Mas Sandra Kurniawan berkaitan dengan permasalahan tersebut? Baik, terima kasih Bapak. Untuk melihat hal tersebut, bahwa kenyataan misalnya tadi terkait kendala di berbagai jenis bentang alam yang ada di Indonesia, saya melihat contoh kasusnya ada di Kabupaten Pekalongan, ada suatu dusun yang belum berlistrik, kemudian belum berlistrik PLN, dan baru dibangun jaringan PLN di bulan Agustus tahun ini. Dan sebelumnya mereka memanfaatkan PLTMH sebagai sumber energi listrik seperti itu. Nah, saya berkontribusi dalam berbagai proyek pemerintah daerah terkait PLTMH, terkait pembangunan PLTMH maupun revitalisasi PLTMH seperti itu. Jadi melihat fenomena tersebut, saya menganggap dan menduga bahwa PLTMH ini dapat diandalkan untuk melistriki daerah-daerah yang cukup terisolir dan cukup sulit dijangkau untuk jaringan listrik PLN seperti itu. Oke, jadi sudah ada aktivitas yang sebelumnya telah dilakukan. Kemudian atas dasar fenomena yang dilihat dan setelah melihat aktivitas yang telah dilaksanakan, berkeinginan untuk memberikan kontribusi lebih dengan cara melakukan studi S2. Kira-kira seperti itu ya. Betul. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa harus Anda? Kenapa harus Anda? Bukankah ada orang lain yang mungkin potensinya lebih besar daripada Anda? Yang mungkin aktivitas-aktivitas yang dilakukan sebelumnya itu lebih baik daripada Anda. Kenapa harus Anda yang melanjutkan S2? Baik, terima kasih Bapak. Jadi kalau dari saya, itu saya awalnya memang tidak berniat Pak untuk melanjutkan studi S2. Karena tadinya malah saya menghindari Pak. Tapi melihat melihat kondisi yang ada dalam hidup saya melihat untuk melanjutkan S2 itu tidak bisa dihindari, dan saya menganggap bahwa ketakutan atau untuk melanjutkan S2 itu ya memang harus dihadapi. Saya akan melanjutkan hal tersebut meskipun itu tadinya adalah hal yang saya hindari seperti itu. Jadi saya punya keinginan kuat Pak untuk menaklukkan ketakutan saya terkait melanjutkan studi S2. Kalau misalkan nggak lanjut studi S2 nih, kira-kira dampaknya apa untuk diri Anda? Kan sebetulnya itu sesuatu yang Anda hindari. Nah, tapi mengapa Anda memilih mengambil studi S2 padahal itu sesuatu yang berat buat Anda? Kenapa? Baik Bapak, jika saya tidak melanjutkan S2, maka saya akan terus ibaratnya dibelenggu oleh rasa takut tersebut Pak. Jadi saya menganggap ini tidak ada jalan lain selain harus ditaklukkan ketakutan ini Pak. Harapannya mungkin memang untuk orang lain banyak yang lebih berpengalaman, lebih ahli daripada saya. Tapi untuk di Jawa Tengah, untuk di Dinas SDM khususnya pada tahun ini yang mau dan sudah melamar di beasiswa untuk LPDP ini, itu kebetulan hanya saya.
Oke. Oke, sekarang sedikit beranjak ke dunia akademik yang pernah Anda jalani semasa S1. Boleh diceritakan mungkin tentang skripsi atau tugas akhir saat S1 dan kaitannya dengan tujuan yang ingin Anda lakukan di studi S2. Baik, terima kasih kesempatannya Pak. Untuk skripsi waktu S1 saya mengambil tema yaitu untuk rancangan inverter push-pull pada pembangkit tegangan tinggi Tesla. Jadi kaitannya memang cukup berbeda, Pak. Jadi untuk di S1 saya lebih fokus pada teknik listrik tegangan tinggi, tapi pada S2 ini saya bermaksud memperluas keilmuan dengan menambah terkait keilmuan di bidang pemodelan maupun optimalisasi metode. Jadi saya ingin menambahkan metode terkait metode optimalisasi. Salah satunya yaitu untuk memanfaatkan genetik algorithm. Seperti itu. Oke, sebetulnya genetik algorithm ini ya bukan sesuatu yang baru. Jadi saya rasa kalau memang ingin mengambil topik itu perlu ada kajian yang lebih dalam lagi. Nah, semasa ini kan lulus tahun berapa, Mas Andra? Tahun 2014, Pak. 2014. Sekarang tahun 2022. Ini kan jeda antara 2014 dengan tahun 2022 kan cukup jauh ya, 8 tahun. Selama 8 tahun ini, aktivitas akademis apa yang pernah dilakukan oleh Mas Andra? Baik, terima kasih Bapak. Dalam jeda antara 2014 hingga 2022, aktivitas akademis yang saya lakukan yaitu mengikuti seminar Bapak yang dilaksanakan oleh Universitas Diponegoro, baik itu offline maupun online, Bapak. Seperti itu, Bapak. Sudah berapa kali ikut seminar? Untuk yang dilaksanakan oleh Universitas Diponegoro, offline sebanyak 1 kali, Bapak. Untuk yang online? Untuk yang online, saya mengikuti seminar dari Kementerian SDM, Bapak. Oke. Apa yang kira-kira membuat Mas Sandra ini yakin bahwa Mas Sandra memang mampu untuk melanjutkan studi S2? Karena jarak antara studi S1 dan S2 kalau saya lihat cukup lama dan aktivitas akademisnya juga ya bisa dikatakan ada namun frekuensinya cukup rendah. Nah, kira-kira apa yang membuat Mas Sandra yakin bahwa Mas Sandra itu mampu? Baik, terima kasih Bapak. Saya yakin saya mampu melanjutkan studi S2 karena terkait topik saya, itu saya sudah mendapatkan contoh atau referensi untuk paper dari IEEE, yaitu khususnya pada tema genetik algorithm untuk optimalisasi desain pembangkit listrik tenaga mikrohidro, khususnya pada pipa pesat. Jadi referensi papernya sudah ada, nanti kemudian saya dapat mereferensi paper tersebut untuk menerapkan pada lokus di Indonesia, seperti itu Bapak. Oke, menurut Mas Sandra itu cukup nggak? Baik Bapak, kesempatannya. Untuk menurut saya itu sudah cukup pada saat ini. Kemudian nanti terlebih
ada bimbingan dari dosen dan para profesor dari universitas akan menambah keilmuan yang dapat diterapkan pada tesis saya. Oke. Sekarang saya mau tanya tentang menurut Mas Sandra. Menurut Mas Sandra, kunci sebuah kesuksesan itu apa? Baik, terima kasih Bapak. Untuk kunci sebuah kesuksesan menurut saya adalah berusaha dengan semaksimal mungkin dan menyerahkan hasil kepada Yang Maha Kuasa setelah berusaha dengan sungguh-sungguh. Seperti itu, Bapak. Usaha yang cukup untuk jadi sukses itu kira-kira tahapannya seperti apa? Baik, Bapak. Untuk usaha yang sukses, usaha yang cukup, menurut saya dimulai dengan merencanakan, kemudian melakukan eksekusi, kemudian melakukan evaluasi terhadap apa yang sudah dilaksanakan dan melakukan perbaikan-perbaikan terhadap evaluasi yang telah dilaksanakan. Seperti itu, Pak. Kalau ternyata sudah melaksanakan tahapan-tahapan tersebut, kemudian ternyata masih gagal, apa yang akan Mas Sandra lakukan? Baik, Bapak. Jika ternyata hal tersebut masih gagal, maka perlu dilakukan evaluasi kembali, Bapak. Hingga kemudian setelah dilakukan evaluasi, dilakukan perbaikan, jika nanti ternyata sudah dievaluasi ternyata tidak bisa lagi diperbaiki, berarti memang itu sudah dari ketetapan Yang Maha Kuasa, Bapak. Berarti menyerah. Jadi, Bapak, memang untuk dari manusia hanya bisa berusaha, Bapak. Jadi untuk hasil sepenuhnya adalah keputusan dari atau ketetapan dari Yang Maha Kuasa. Jadi memang ada titik kita harus berhenti, kemudian introspeksi, kemudian menyerahkan kepada Yang Maha Kuasa. Kalau menurut pengalaman Mas Sandra, kira-kira Mas Sandra pernah nggak mengalami suatu kegagalan, mungkin kegagalan terbesar dalam hidup Mas Sandra, boleh cerita? Baik, Bapak. Untuk kegagalan terbesar saya itu saat semasa kuliah, saya tidak dapat menjalankan tugas untuk kader junior yang berada 2 tingkat di bawah saya, karena saat itu saya tidak cukup atau terlalu terburu-buru dan tidak mengenal diri saya, Pak. Hingga akhirnya memang junior yang tidak dapat atau tidak berhasil saya kader dengan baik, itu memang tidak cukup matang untuk melanjutkan regenerasi pada kepengurusan organisasi yang ada di universitas dan prodi saya, Bapak. Oke, berarti Mas Sandra ini sehari-harinya pekerjaannya seperti apa ya? Kalau boleh cerita lebih detail mungkin. Baik, Bapak. Untuk pekerjaan saya sehari-hari itu sebagai inspektur ketenagalistrikan ahli pertama, itu melaksanakan inspeksi khususnya pada pembangkit listrik non-PLN, yaitu pembangkit listrik kepentingan sendiri, khususnya terkait genset, seperti itu, Bapak. Nah, selain untuk melaksanakan tugas utama saya juga melaksanakan tugas tambahan yang diberikan oleh unit kerja, yaitu antara lain untuk membantu tadi Bapak yang sudah saya sampaikan di awal terkait
proyek pemerintahan, yaitu antara pembangunan pembangkit listrik tenaga mikrohidro maupun revitalisasi pembangkit listrik tenaga mikrohidro yang sudah existing. Kemudian ada juga program dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah, yaitu untuk sambungan listrik gratis bagi warga kurang mampu, dan juga ada juga program bantuan hibah pembangunan biogas untuk kelompok ternak dan kelompok usaha yang ada di lingkungan atau di wilayah Provinsi Jawa Tengah. Seperti itu, Bapak. Oke. Eh, Mengapa memilih LPDP sebagai beasiswa? Mengapa nggak beasiswa yang lain? Baik, terima kasih Bapak. Untuk LPDP yang khas adalah untuk adanya wadah, yaitu bagi alumni penerima awardee LPDP, yaitu Mata Garuda, Bapak. Dengan harapannya saya bisa bergabung kepada Mata Garuda, kemudian untuk bisa menjalin relasi dengan para awardee LPDP di seluruh Indonesia, Pak. Dengan hal tersebut, harapannya saya bisa menjalin networking untuk dapat melakukan sinergi yang berkaitan juga nanti mendorong atau mengoptimalisasi kinerja saya pribadi dan unit kerja saya pada umumnya untuk bisa dapat lebih efektif dan efisien dan menambah wawasan saya secara pribadi serta menambah jejaring bagi saya, Pak. Silakan Mas Pak Muhammad Ishak. Baik, terima kasih Pak Esa. Mas Sandra, saya mau tanya. Tadi disampaikan bahwa Mas Sandra merupakan pegawai atau ASN di lingkungan Provinsi Jawa Tengah, betul ya? Betul. Yang ingin saya tanyakan adalah ketika nanti lokus yang akan diambil juga di Provinsi Jawa Tengah dan sebagian kontribusi yang tadi telah disampaikan juga di Jawa Tengah, kenapa Mas Sandra memilih UGM sebagai tempat kuliah yang notabene adanya di Yogyakarta? Bukan kampus yang memang berada di Jawa Tengah. Karena kalau saya lihat nanti Mas Sandranya setelah lulus kuliah juga akan kembali ke Provinsi Jawa Tengah, ngambil lokus penelitian juga di Jawa Tengah. Bukannya akan lebih baik ketika nanti antara tempat kampus dan lokasi selesai pasca studinya juga di daerah yang sama, yang lebih familiar dengan lingkungannya. Atau kalaupun misalnya memang mau bagus sekalian, kenapa nggak ambil sekalian di luar negeri? Makasih. Izin Bapak, untuk kenapa saya memilih UGM, itu yang pertama malah faktor utamanya itu karena saya mau ngambil lokus itu di pembangkit listrik tenaga mikrohidro yang ada di Kulon Progo, di Desa Kedungrong. Hal tersebut karena di PLTMH tersebut sudah dinobatkan atau didapuk sebagai laboratorium terpadu PLTMH, laboratorium terpadu mikrohidro, seperti itu. Jadi saya tertarik untuk mempelajari lebih lanjut bagaimana pengelolaan mikrohidro yang ada di sana, bagaimana sudah beroperasi sejak 2012 dan tetap dapat bekerja secara optimal hingga saat ini. Kemudian selain untuk lokus, saya memilih Universitas Gadjah Mada karena saya mengetahui salah satu pengajar di UGM itu adalah Bapak Ahmad Agus, itu juga memiliki background untuk penelitian itu di bidang energi baru terbarukan dan teknik elektro. Jadi selain itu juga Bapak Ahmad Agus juga saat ini bekerja sebagai staf ahli di kantor staf kepresidenan terkait bidang energi, seperti itu. Jadi harapannya jika saya bisa belajar dengan Bapak Ahmad Agus, saya bisa bersinergi atau mengimplementasikan apa yang dimaksud atau apa yang diharapkan oleh pemerintah pusat terkait kebijakan di bidang energi untuk kemudian saya implementasikan di
pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Seperti itu. Apakah dengan lokasi penelitian yang ada di Provinsi Yogyakarta akan memberikan manfaat kepada Provinsi Jawa Tengahnya? Bukannya masing-masing memiliki, nanti akan memiliki tarik-menarik nih, misalnya yang Jogja merasa, oh seharusnya itu punya Jogja dong, pemerintah Jogja. Karena lokasinya adanya di Jogja. Itu akan lebih pas ketika hasil riset atau penelitiannya diserahkannya ke pemerintah Jogja. Atau memang ada manfaat langsung yang bisa diperoleh oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah, di mana institusi tempat Mas Sandra bekerja selepas hasil penelitian tadi. Baik, Bapak. Untuk hasil risetnya nanti memang berlokus di pemerintah Provinsi DIY, namun untuk secara garis besar metode penelitian dan untuk data yang ada di Kulon Progo tersebut bisa cukup similar atau cukup mirip dengan yang ada di Provinsi Jawa Tengah. Misalnya terkait masalah yang ada di sana, yaitu terkait sampah yang mengganggu terkait saluran air yang menjadi sumber utama pembangkit mikrohidro, itu juga akan ditemui di pembangkit mikrohidro yang ada di Jawa Tengah. Jadi metode yang saya gunakan itu juga kemungkinan besar dapat diterapkan di pemerintah Provinsi Jawa Tengah, seperti itu, Bapak. Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Esa. Oke, terima kasih atas waktunya Mas Muhammad Ishak. Dari rekan-rekan yang lain juga ada yang ingin ditanyakan, boleh raise hand, kemudian menyampaikan pertanyaan. Jika tidak ada, Saya tadi lagi boleh, Pak? menarik tadi pertanyaan dari Mas Muhammad Ishak tadi tentang luar negeri ya. Mengapa tidak mengambil di luar negeri? Kelihatannya tadi belum disinggung ya terkait itu. Baik, Bapak. Terima kasih kesempatannya. Untuk motivasi saya kenapa mengajukan di dalam negeri, karena menurut saya permasalahan yang ada di Indonesia atau di Jawa Tengah khususnya itu akan cukup berbeda dibanding yang ada di luar negeri. Misalnya ketika saya mengambil permasalahan yang ada di Provinsi DIY, yaitu tadi terkait sampah yang menutupi saluran air yang menjadi sumber utama penggerak dan pembangkit mikrohidro. Nah, mungkin untuk terkait sampah itu tidak ditemui di pembangkit mikrohidro yang ada di luar negeri, Bapak. Jadi menurut saya lebih aktual permasalahan yang ada di Indonesia pada umumnya atau di Jawa Tengah pada khususnya itu akan lebih tepat jika saya melanjutkan studi di dalam negeri, Bapak. Oke, satu lagi terakhir dari saya. Sebetulnya ini mungkin tidak ada kaitannya langsung dengan ini ya, rencana studi Mas Sandra, atau saya tidak tahu juga, barangkali nanti Mas Sandra memiliki ide baru yang berkaitan dengan topik ini. Menurut Mas Sandra, ini saya meminta pendapat. Menurut Mas Sandra, tentang kasus atau tentang kejadian kenaikan harga BBM ini yang saat ini naik cukup tinggi, itu menurut Mas Sandra apakah itu keputusan yang tepat atau tidak? Mungkin Mas Sandra boleh memberikan komentarnya. Baik, Bapak. Menurut saya kebijakan menaikkan harga BBM sudah cukup tepat karena menurut saya hal tersebut sudah dikaji lebih dalam oleh pemerintah sebelum mengambil keputusan, terutama kemudian hal tersebut diiringi dengan penundaan pembatasan pembelian BBM subsidi. Yang tadinya pembelian BBM subsidi itu harus dibatasi, kemudian hal tersebut ditunda seiring dengan kenaikan harga BBM yang cukup tinggi, maka masyarakat tidak lagi akan dibatasi terkait pembelian BBM subsidi.
Jadi ada penyesuaian-penyesuaian yang dilakukan pemerintah juga terkait efek pengambilan keputusan untuk menaikkan harga BBM. Termasuk salah satunya juga penyesuaian terkait pemberian BLT kepada subsidi gaji para pekerja Bapak yang di bawah 3,5 juta seperti itu Bapak. Oke, terima kasih Mas Sandra, terima kasih Pak Ishak. Saya rasa cukup dari saya. Selanjutnya, jika tidak ada, mungkin bisa feedback mungkin. Pak Esa, izin boleh saya satu pertanyaan terakhir? Oh iya, boleh silahkan Pak. Baik, makasih Mas Sandra. Pertanyaan terakhir dari saya tadi kan isu atau masalah yang diangkat itu terkait dengan sumber daya energi, ketenaga listrikan ya, atau pembangkit dan sejenisnya. Yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana kami selaku LPDP mungkin daripada membiayakan Anda terus keluar sekian ratus juta, kenapa kami tidak menginvestasikan nilai tersebut ke sebuah pembangkit listrik untuk Provinsi Jawa Tengah? Kenapa kami harus mengkuliahkan Anda? Bukannya ketika kami menginvestasikan anggaran tersebut untuk pembangkit listrik lah taruhnya, masalah di Jawa Tengah akan lebih selesai gitu, lebih ada solusi yang diberikan. Kenapa kok kami harus berinvestasi dalam bentuk pembiayaan kuliah saudara? Itu dari saya terakhir. Baik, terima kasih Bapak. Untuk alasan kenapa harus menginvestasikan dana pada studi lanjut saya, yaitu karena saya nantinya akan mempelajari terkait energi baru terbarukan dan ketenaga listrikan, dan khususnya itu akan saya dalami salah satu alternatif solusi itu melalui optimalisasi Bapak. Jadi nantinya dengan saya mempelajari optimalisasi, metode-metode yang dapat digunakan untuk optimalisasi, harapannya nanti kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah itu dapat berbasis melalui kajian yang lebih optimal, Pak. Jadi akan lebih tepat sasaran ketika sebuah kajian itu didasari melalui kajian terlebih dahulu. Salah satunya mungkin melalui kajian yang dilaksanakan atau dilakukan melalui yang menggunakan metode optimalisasi yang salah satunya genetik algorithm tadi, Bapak. Seperti itu, Pak. Baik, terima kasih. Dari saya cukup, Pak Esa silahkan kalau mau evaluasi dan feedback. Oke, dari Mas Ishak, dari Pak Ishak dulu boleh kalau ada yang ingin Baik, disampaikan. dari aku dulu. Mungkin aku nggak paham secara substansinya ya, karena aku nggak ada latar belakang teknik elektro sama sekali, tapi aku sama-sama PNS. Yang aku mau lihat sebelum ke sisi itu, pertama teknik wawancara ini memang kameranya di samping ya, Mas? Oh iya, Oh, memang di samping. iya. Nggak tahu kenapa ya, cuman kok jadinya kayak aku fokusnya ini orang kok di samping sih, nggak di tengah, kan biasanya kalau orang Zoom di tengah ya kameranya. Itu yang Oh, pertama. Terus yang kedua, untuk hal-hal yang Mas Sandra pikirkan atau mungkin kalau gini di tengah nggak, Mas? Nggak juga ya? Masnya tetap miring. Maksudnya, oke. Aku tak buka kamera aja biar ada perbandingannya. Nah, kalau ini kan di tengah ya posisinya ya. Kalau Mas Sandra tuh miring. Itu nanti teknis mungkin nanti bisa dibahas setelah sesi ini. Yang kedua, untuk hal-hal yang sifatnya Mas Sandra mencoba mungkin reload pikiran yang udah pernah ditulis atau udah pernah dibuat, Mas Sandra pasti ngeliatnya ke atas. Refleksi kayaknya aku juga soalnya masih suka kayak gitu, kalau hal-hal yang ternyata oh iya ada di pikiran terus ngeluarinnya gimana, itu pasti refleksinya ngeliatnya ke atas gitu, nggak ke wawancaranya. Nah, terus yang terakhir dari aku terkait tadi dari sisi kontribusi, kan Mas Andra akan balik lagi ke Provinsi Jawa Tengah ya. Yang pertama adalah kenapa sih kok harus, Mas tadi ditanya sama Pak Esa langsung tuh, kenapa harus Mas Andra gitu yang kuliah? Aku masih belum dapat
tingkat urgensinya dari, ya kenapa harus Mas Sandra gitu? Apakah memang pekerjaan yang Mas Sandra lakukan itu benar-benar membutuhkan pendidikan lanjutan, atau cukup dengan short course, atau ya ini udah mendesak banget nih kalau misalnya Mas Sandra nggak kuliah lagi, Provinsi Jawa Tengah nih punya nilai rugi segimana gitu. Itu yang aku nggak dapet sih tadi. Dari saya itu aja, Mas Esa. Siap, makasih Pak Ishak. Kalau saya ini ya, apa, first impression waktu pertama kali saya memberikan pertanyaan, tadi first impression saya itu kelihatan banget kalau menghafal. Saya nggak tahu beneran menghafal atau enggak ya. Jadi waktu saya di awal tadi bertanya tentang coba perkenalkan diri, kemudian apa saja yang dilaksanakan atau aktivitasnya apa saja, itu kesan yang saya terima itu terbata-bata, kesannya malah seperti menghafal gitu. Tapi itu masalah teknis ya. Nanti mungkin dengan seringnya berlatih, mungkin jadi bisa lebih lancar. Nah, kemudian yang kedua itu tadi saya bertanya juga tentang mengapa harus melanjutkan studi S2. Nah, tadi kalau saya tidak salah, itu Mas Sandra menjelaskan dari fenomena yang ada di Indonesia atau fenomena nasional. Nah, itu tidak masalah menjelaskan fenomena nasional dulu, tapi menurut saya itu alangkah lebih baik jika Mas Sandra itu juga menjelaskan alasan secara personal, alasan untuk lingkungan kerja, dan juga alasan secara nasional. Jadi nggak cuman fenomena nasional aja, tapi ada dampaknya juga nih kalau nggak lanjut studi S2 untuk personal Mas Sandra dan juga untuk lingkungan kerja. Nah, karena ini skimnya PNS, saya rasa yang paling berat bobotnya mestinya di lingkungan kerja. Jadi kira-kira manfaatnya apa buat lingkungan kerja? Sama seperti Pak Ishak tadi, eh, kenapa harus Pak Sandra yang kuliah, kenapa nggak yang lain? Nah, itu memang benar-benar harus ditekankan. Kemudian tadi untuk alasan personal, ya namanya juga alasan personal ya, saya rasa bebas. Cuman jika menemukan alasan yang lebih kuat lagi, mungkin boleh dicari alternatif alasan lain yang lebih kuat. Karena tadi kalau saya tidak salah mendengar, itu alasannya awalnya tidak berniat, tapi karena melanjutkan studi S2 itu selalu dihindari. Nah, cuman ini ingin melawan rasa takut. Jadi kesannya tuh hanya kayak ingin apa memuaskan diri sendiri karena kita pengen melawan rasa takut yang ada dalam diri. Nah, kesan yang saya dapatkan tuh seperti itu. Nah, mungkin nanti kalau punya eh, motivasi lain atau alternatif alasan lain yang sekiranya lebih kuat, khususnya dari si personal, itu juga bisa. Kemudian saat menjelaskan tentang skripsi, saya rasa tidak masalah. Eh, karena mungkin, meskipun saya juga backgroundnya teknik elektro, tapi sejujurnya saya bukan di arus kuat. Jadi banyak hal-hal yang saya harus apa namanya, harus loading dulu gitu, harus loading dulu untuk, oh ini maksudnya ini mungkin ya, oh ini maksudnya ini. Nah, belum selesai saya apa namanya meraba-raba istilah yang digunakan, tapi caranya menjelaskan itu terlalu cepat. Kalau mungkin interviewernya beneran dari teknik elektro dan arus kuat, nah mungkin enggak ada masalah. Tapi kalau ternyata reviewernya katakanlah sama-sama teknik, tapi dari teknik kimia, itu saya rasa butuh bahasa-bahasa yang lebih umum. Nah, itu masukan saja. Kemudian tadi ya kegiatan akademis tadi sudah cukup bagus ya, ada kegiatan akademis yang dilaksanakan. Cuman pertanyaan setelah itu ketika saya bertanya tentang bagaimana mencapai kesuksesan, karena tidak dapat dipungkiri kalau pekerjaannya sebelumnya bukan di bidang akademis, tentu kegiatannya juga lebih banyak non akademis. Tentu usaha yang dibutuhkan eh, menyelesaikan untuk menyelesaikan
S2 nanti atau studi lanjut nanti effortnya lebih besar daripada jika sebelumnya telah melaksanakan banyak kegiatan akademis. Makanya saya challenge dengan pertanyaan bagaimana menurut Mas Sandra tentang kunci kesuksesan. Tadi disampaikan berusaha dan menyerahkan hasil. Nah, kemudian saya challenge lagi, kalau gagal gimana? Yang saya rasakan, sebetulnya nggak salah yang disampaikan, nggak salah. Cuman yang saya rasakan, dan dari mimik wajah juga kelihatan, Mas Sandra lebih memilih atau lebih fokus pada pasrah. Itu nggak salah, cuman lebih baik tunjukkan semangat dan optimisme dulu. Nah, itu menurut saya perlu ditekankan juga. Kemudian kegagalan terbesar, tadi disampaikan kegagalan terbesar tidak dapat menjalankan tugas untuk mengkader junior. Nah, ini menurut saya perlu jadi tanda tanya lagi, apakah benar itu kegagalan terbesar? Karena kalau itu betul-betul kegagalan terbesar, mestinya dijelaskan dampaknya apa, kok itu dianggap sebagai kegagalan yang terbesar. Nah, dampaknya dijelaskan. Akibat kegagalan saya waktu itu, saya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah, lebih bagus lagi ditambahi, dengan kejadian itu saya mengambil pelajaran dari sisi ini. Nah, itu menurut saya lebih baik lagi. Kemudian menjelaskan pekerjaan sehari-hari tadi juga sama dengan saat menjelaskan tentang skripsi, banyak istilah-istilah teknik elektro arus kuat, terutama tentang energi terbarukan yang dijelaskan tapi terlalu terburu-buru. Nah, lebih baik pelan-pelan, mungkin ambil satu atau dua yang kaitannya itu sesuai dengan tujuan studi S2, khususnya berkaitan dengan lingkungan kerja. Jadi kalau itu ada link sama match-nya itu menurut saya lebih 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 dapat. Jadi interviewer tuh lebih merasakan, oh ternyata Mas Sandra itu lanjut studi S2 alasannya ini. Karena ini sehari-hari pekerjaannya ini. Nah, ada kaitannya. Kemudian mengapa LPDP dijelaskan karena pengen gabung Mata Garuda. Tujuannya dari situ mampu networking. Sebetulnya tidak masalah, tapi fokusnya jangan di networkingnya. Tapi menurut saya fokusnya di kalau sudah dapat networking, efeknya apa ke pekerjaan Mas Sandra? Nah, itu menurut saya lebih perlu untuk ditekankan. Kenapa memilih UGM, lokus PLTMH di Kulon Progo tadi sudah dibahas sama Pak Ishak. Pertanyaan Pak Ishak juga luar biasa. Mungkin karena ini ya, saya nggak di background PNS seperti Pak Ishak dan Pak Sandra, jadi saya nggak terfikirkan pertanyaan itu. Tapi itu cukup menjadi pertanyaan ya, karena posisinya di Jogja, tapi kok tempat kerjanya itu sebetulnya di Jawa Tengah. Nah, kan nanti justru malah bisa menyebabkan konflik. Nah, itu mungkin bisa dikaji ulang kira-kira alasan yang bagus itu seperti apa. Kemudian yang terakhir, alasan memilih dalam negeri, saya sangat setuju tadi karena memang kasus yang ingin dipecahkan itu PLTMH di Indonesia. Tentu desain PLTMH di Indonesia dan permasalahan-permasalahan di PLTMH di Indonesia dan di luar negeri tentu bisa jadi berbeda. Sebagai contoh, mungkin bisa dikasih contoh. Kalau saya mungkin yang kebayang ini ya, proses distribusi tenaga listrik yang ada di luar sama di dalam kan, di luar negeri sama di Indonesia kan berbeda. Nah, itu mungkin bisa jadi salah satu contoh. Bisa jadi salah satu contoh, oh ini contohnya yang berbeda. Makanya saya lebih memilih di dalam negeri, karena itu lebih sesuai dengan studi kasusnya. Menurut saya seperti itu, Mas Sandra, Pak Ishak. Baik, dari Mas Sandra gimana? Ada komentar mungkin atau ada yang mau ditanyakan juga ke Mas Esa? Oh, aku baru tahu kalau teknik elektro itu cabang juga banyak ya berarti ya. Ya, lumayan banyak, Pak. Oh, kalau yang sama-sama teknik elektro aja nggak paham, apalagi yang benar-benar beda ya kayak aku. Iya. Mas Sandra gimana? Ada yang mau ditanggapi mungkin atau cukup? Misalnya disuruh menjawab soal alasan di lingkungan kerja ya. Misalnya saya itu kemarin setelah riset lagi itu
Salah satunya misalnya untuk peta jabatan sebagai inspektur ketenagalistrikan itu ada yang kosong. Mungkin salah satunya juga tidak adanya SDM yang memenuhi syarat seperti itu. Nah, tapi itu enggak saya tulis di esai, enaknya disampaikan nggak? Kalau menurut saya, karena kan sudah terlanjur ya, di esai nggak ada, dan mungkin kurang kuat. Kalau untuk menguatkan, saya rasa nggak masalah sih. Menurut saya ya, nggak tahu kalau menurut Pak Esa gimana Pak? Aku juga sama sih Mas, sepanjang itu masih relate ya dengan alasan kenapa harus S2 kan kalau untuk esai memang ada batasan kata juga kan. Aku pun ada beberapa yang nggak aku sebutkan di esai, cuman karena ini menguatkan alasan, akhirnya aku angkat juga nanti kalau misalnya ditanya. Tapi kalau bisa, kalau yang jabatan, kan kalau tadi lebih ke setelah pendidikan, maka akan ada hak untuk mendapatkan jabatan tertentu ya Mas ya? Ya akan lebih mudah untuk Promosi dan iya, lain-lain. karir yang itu ya. Kalau kalau dari sisi aku itu lebih masuk ke nanti rencana pasca studi. Jadi setelah rencana pasca studinya misalnya udah selesai kuliah, baru masuk ke situ. Kalau untuk yang alasan kenapa harus S2 dan kenapa harus Mas Sandra, aku contohnya kalau di aku ya kayak gini. Latar belakang aku akuntansi, D3 akuntansi, S1 aku akuntansi. Tapi S2 ini aku ngambil kebijakan publik. Loh, kenapa udah lintas? Terus kenapa sih harus kebijakan publik? Ya aku bilang, karena di pekerjaan aku sekarang, yang mengerti terkait kebijakan publik hanya 20 dari 900 orang. Itu satu. Yang kedua, kerjaan sehari-hari aku sedikit banget nih yang bahas terkait akuntansinya. Tapi lebih banyak membahas terkait kebijakan-kebijakan makro. Yang mana itu nggak bisa didapat lewat short course. Mau nggak mau lewat jalur pendidikan formal, yaitu S2 dan yang lebih cocoknya adalah manajemen dan kebijakan publik itu sih kalau aku lihatnya. Jadi dapat gitu. Oh, jadi kayak tadi Mas Esa bilang, oh jadi ini alasan si interview ini melanjutkan S2 karena masalah yang dihadapinya seperti ini, kayak gitu. Ini saran loh ya, aku juga nggak tahu ini benar atau enggak tapi. Ya sama, saya tadi juga cuma saran Mas. Oke. Oke. Dari saya sih cukup. Cukup. Dari Mas Esa ada lagi Mas Esa? Cukup sih Pak dari saya. Cukup baik. Dari aku sekali lagi makasih banyak buat Mas Esa udah meluangkan waktunya buat Terima kasih. ngasih insight di kami. Pertanyaan pembukanya benar-benar ngena di aku karena sebelum-sebelumnya mokapnya nggak pernah ada yang keluar kata-kata, kenapa harus kamu yang S2? Iya juga ya, kenapa harus saya? Ya soal dulu saya ditanya seperti itu dulu. Oh, kalau sekarang kayaknya mungkin lebih beda kata-katanya, tapi intinya sih sama ya Mas ya. Iya Apa yang mungkin membuat ya. kamu lebih baik dari yang lain kan kalau dilihat intinya sama ya. Iya betul. Itu memberikan inspirasi buat kemungkinan-kemungkinan pertanyaan yang memang belum pernah diungkapkan di sesi mock-up lain. Sekali lagi makasih banyak buat Mas Esa, Mas Andra juga. Semoga bisa ngambil nilai-nilai perbaikan dari sesi mock-up kali ini. Dari Insya Allah. aku cukup sekian, aku izin end meeting ya. Makasih banyak sekali lagi Mas Esa, Mas Terima Andra. kasih Mas Isa. Terima kasih Ya Mas. sama-sama Pak Sandra, Pak Ishak, sama-sama.